Ya, Mas Andi, saya kembali sedikit menjelaskan tentang konsep azwaja di sini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat kan sebenarnya azwaja ini berbasis pada pemikiran Al-Maturidiyah. Salah satu teologian yang mencoba mencari jalan tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Selamat datang di New Perspective. Ya, kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Universitas Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan podcast kali ini, saya dan Pak Dr. Hamdi kembali lagi akan berdiskusi dan membahas terkait dengan Wahabi Salafi. Tetapi pada kali ini mungkin agak lebih maju pembahasan kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sebelumnya memang kita pada podcast sebelumnya lebih banyak membahas terkait dengan adanya konflik aliran keagamaan di Lombok Timur, khususnya di Mambendaya antara warga sekitar dengan jamaah Wahabi Salafi, di mana kita ketahui bahwa di tempat tersebut masyarakat sekitar menolak adanya pembangunan Masjid Wahabi. Nah, tetapi itu sudah kita bahas pada podcast sebelumnya, dan kali ini mungkin akan agak lebih maju pembahasan kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Pak Doktor, menarik lagi kita memperbincangkan terkait dengan Wahabi Salafi ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kan kita di Indonesia ini mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, termasuk kita di Lombok ini hampir sebagian besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, NW, Marakit Taklimat, dan berbagai ormas-ormas lainnya. Nah, yang menggelitik saya begitu Pak Doktor, yang menjadi pertanyaan besar saya adalah apakah Wahabi Salafi ini bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau seperti apa pandangan keagamaan dari Wahabi ini begitu, ataukah memang mereka berada di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang mayoritas yang kita anut di Lombok begitu, Bang? Ya, terima kasih banyak Mas Yani. Jadi hari ini kita melanjutkan diskusi kita tentang Salafi Wahabi. Karena bagaimanapun bahwa berbicara tentang Salafi Wahabi ini merupakan salah satu tema besar yang tentunya membutuhkan mungkin 2 semester lah kalau kita mau bahas ya. Tetapi setidaknya dengan podcast kita ini masyarakat memiliki gambaran seperti apa sebenarnya teman-teman kita yang Salafi ini. Karena bagaimanapun masyarakat melihat bahwa mereka membawa tradisi baru, kebudayaan baru yang sangat bertolak belakang dengan tradisi yang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tentu persoalan ini menjadi gunung es ya, yang suatu saat nanti akan kembali meledak, akan terjadi konflik, akan terjadi gesekan di masyarakat, sehingga pemerintah dan tokoh-tokoh kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih memahami apa sebenarnya gerakan motivasi dari gerakan-gerakan Salafi ini, ya khususnya gerakan Salafi Wahabi yang kita bahas pada hari ini. Ya, pertama Mas ini begini, kalau kita membaca tentang gerakan Islam ya di awal-awal dulu setelah Sayyidina Ali ya, kekhalifahan Ali, banyak sekali muncul kelompok-kelompok aliran ya. Misalkan ada Murji'ah, ada Khawarij, kemudian ada Jabariyah, Qadariyah. Nah, ini ternyata terus mengalami perkembangan yang perdebatannya tidak putus sampai sekarang. Nah, terkait dengan Salafi Wahabi ini juga masih ada hubungannya dengan perdebatan itu. Tetapi kalau kita petakan bahwa ada 2 kotak besar ya, kalau kita petakan karakter dari umat Islam, satu berbasis Syiah. Jadi Syiah ini tentu ada juga doktrin-doktrin politik yang kemudian mengabaikan beberapa
esensi dari peran sahabat. Kemudian yang lainnya di luar Syiah ini, kemudian di sini ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada lain-lain. Ini yang kemudian disebut dengan Sunni, di mana kemudian mereka sangat respect terhadap 4 sahabat yang ada. Nah, tentu dalam perjalanannya Mas Yani, di bawah payung kedua mazhab besar Islam ini ada satu kelompok Syiah yang berbasis di Iran sekarang, Iran, Irak, kemudian ada juga di Suriah, ada juga di Yaman yang sekarang terjadi pemberontakan di sana melawan Arab Saudi, melawan pemerintahan yang sah karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang ada. Nah, kemudian ada juga kelompok Sunni dan ini sangat beragam sekali. Belum lagi kita bicara mazhab, berdasarkan ormas dari berbagai negara. Nah, ini yang kemudian ketemunya agak susah begitu, di mana tradisi-tradisi keagamaan yang muncul ini selalu baru yang muncul sesuai dengan kultur mereka begitu. Misalkan Islam, ya katakanlah Muhammadiyah yang sangat dekat dengan keberislaman dari teman-teman Salafi Wahabi ini, karena mereka punya agenda puris, ya, ingin membersihkan, mereformasi praktek-praktek Islam supaya lebih dekat kepada sahabat. Ya tentu agak berbeda dengan Salafi Wahabi yang ada di Arab Saudi. Ada dinamika, kemudian ada agenda-agenda lain yang kemudian tidak dimiliki misalkan oleh teman-teman kita yang Salafi Wahabi ini. Kita tahu Muhammadiyah mungkin di awal-awal sangat kuat dengan istilah apa namanya itu, bid'ahnya, istilah kalau TBC ya, apa istilahnya, istilah TBC yang sangat terkenal dulu, tahayul, buritan, buritan, bid'ah, tahayul, bid'ah dan TBC, saya agak lupa. Iya. Siap. Ya, artinya bahwa inilah yang kemudian menjadi pembeda gerakan Muhammadiyah dengan gerakan Islam yang lainnya, termasuk NU. Tetapi Mas Yani, pertanyaan Mas Yani tadi, apakah Muhammadiyah dan teman-teman Salafi ini, teman-teman Salafi Wahabi, juga bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ini yang saya kira mungkin saya akan jelaskan ke depannya, Mas Yani. Oke, Bang. Nah, Bang, kalau kita lihat kan selama ini banyak yang kita belum pahami begitu, termasuk saya juga butuh pencerahan dari Abang terkait dengan pandangan politik dari Wahabi ini, Wahabi Salafi ini seperti apa begitu, Bang? Apakah memang pure mereka ingin membangun konsep khilafah Islamiyah yang selama ini kan banyak digembor-gemborkan oleh media begitu, termasuk ya kita lihat memang kan media-media barat cenderung memang ada ketakutan tersendiri lah dengan kelompok Wahabi Salafi ini begitu, karena memang selama ini yang dibangun premnya oleh media-media barat, termasuk media kita di sini juga kan, bahwa mereka ini tidak mengakui konsep pemerintahan di luar konsep khilafah Islamiyah yang mereka anut begitu, Bang. Nah, seperti apa penjelasan Abang terkait dengan kondisi itu begitu, Bang? Ya, Mas Sani, saya kembali sedikit menjelaskan tentang konsep azwaja di sini, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat kan sebenarnya azwaja ini berbasis pada pemikiran Al-Maturidiyah. Salah satu teologian yang mencoba mencari jalan tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Jadi kalau Jabariyah ini melihat bahwa Allah itu sangat otoritatif kepada manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia bahwa Allah bergerak di sana begitu. Misalkan kita ke toilet berak misalkan ya, itu juga ada intervensi Allah. Ada kehendak Allah di situ. Ada kehendak Allah. Ini pandangan dari teman-teman Jabariyah. Seolah manusia itu sangat pasrah, Tuhanlah yang berkuasa pada dirinya. Lalu kemudian muncul Qadariyah. Ya, kelompok Qadariyah ini adalah kelompok yang mencoba melihat bahwa manusia itu punya otoritas, punya independensi, bahwa merekalah yang punya kuasa begitu. Lalu kelompok ini kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang sedikit liberal, ya, terbuka. Nah, ini yang perdebatan ini, ketika kelompok-kelompok ini berada pada titik ekstrem, muncullah kelompok yang mengatasnamakan dirinya azwaja ini. Jadi berbasis pada
Al-Maturidiyah begitu ya, mencoba mencari jalan tengah. Jadi dalil itu sangat penting, baik Al-Quran maupun hadis, akal juga sangat penting. Nah, Salafi Wahabi, apakah mereka bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentunya Mas Ani, kalau kita lihat sejarah, saya katakan karena mereka masih di bawah Sunni, mereka ini bisa saya katakan sebagai tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa arti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi kalau melihat terminologi ini kan, ahlu itu artinya orang yang mempraktekkan sunnah. Yang mempraktekkan sunnah Rasul. Nah, pertanyaan kita sekarang ini kan dalam sejarah yang sangat panjang ini, seperti apa kita mengukur orang kemudian mengamalkan sunnah itu. Nah, ini saya kira menarik Mas Yani. Bagaimana kemudian orang memahami sunnah itu. Ada yang teman-teman Salafi Wahabi ini, karena perspektif mereka ingin mencontoh ya Rasul secara total. Bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Nah, sementara teman-teman kita yang kayak NU, kayak NW ini sedikit berbeda. Mereka mungkin ada beberapa substansi yang tentunya diambil, tetapi tidak semuanya dilakukan. Contoh begini Mas Ani, misalkan persoalan jenggot, ini kan kemarin kita tahu perdebatan besar ya. Misalkan tokoh NU, Ketua Umum PBNU mengatakan bahwa jenggot ini adalah sumber kebodohan, karena terlalu fokus sama jenggotnya. Nah, sementara teman-teman kita yang Salafi Wahabi, karena ada hadis Rasul yang dianggap sahih bahwa memelihara jenggot itu adalah sesuatu yang sunnah, ya sunnah Rasul, kemudian memotong kumis ini anjuran Rasul begitu. Nah, sehingga apa Mas Yani? Ini menarik. Karena kalau kita lihat hadis ini, tentu orang Arab ini kan berbulu semua ini. Semua berbulu, artinya berjenggot tebal. Nah, kalau kita bawa dalam konteks Indonesia, orang Indonesia ini katakanlah kita tidak punya jenggot yang tebal begitu. Bahkan ada orang tidak punya jenggot sama sekali. Lalu apakah kemudian teman-teman kita yang tidak terutama Asia ya, mungkin Asia Selatan agak tebal lah, kayak India, Pakistan ini sunnahnya mungkin lebih gampang begitu kan memelihara jenggot. Nah, kita ini banyak orang tidak berjenggot. Lalu apa yang terjadi? Untuk mengamalkan sunnah, mereka membeli obat. Membeli obat untuk memperpanjang jenggot. Nah, ini saya kira menarik ini. Sementara di sisi lain banyak juga orang non Muslim pelihara jenggot. Apakah itu juga sunnah? Ini pertanyaan kita lah ya. Bagaimana kemudian apa sih hikmah dibalik memelihara jenggot ini? Ustadz Abdul Somad juga saya dengar pidato beliau kemarin, ceramah beliau di Selong sempat menyinggung ini, ada beberapa perbedaan khilafiyah begitu ya. Nah, perbedaan yang mencolok juga Mas Yani begini, misalkan ada tanda hitam di dahi. Di jidat ini. Hampir teman-teman kita yang Salafi Wahabi selalu ada tanda itu. Jadi ada beberapa ayat yang kemudian dijadikan sebagai sandaran. Misalkan itu bagian dari min atharis sujud, misalkan gitu ya. Bahwa ini adalah bekas sujud. Jadi ini kan bagian dari bagaimana memframe bahwa orang itu adalah bagian dari ya semacam kesalehan sosial. Ketika ada tanda, berarti orang ketemu dia, oh ini orang soleh begitu kan, rajin sholat, rajin tahajud. Tetapi yang jadi pertanyaan kita Mas Yani, ini pertanyaan saya, kenapa perempuan tidak punya tanda itu? Tanda itu, ya. Belum pernah saya temukan ada perempuan Salafi Wahabi yang punya tanda itu. Karena padahal ya dari sisi kulit perempuan kan lebih sensitif, lebih halus begitu ya. Kalau mereka rajin sujud tuh pasti ininya akan lebih berbekas gitu. Akan cepat berbekas. Nah, ya saya perhatikan sih ada memang yang pure ya. Mungkin ada yang rajin, benar ya. Ketika dia sujud benar-benar mungkin dia memaknai lalu muncullah tanda-tanda ini. Tetapi juga saya lihat ada orang yang baru bergabung di Salafi Wahabi tiba-tiba sudah muncul. ini agak cepat juga prosesnya begitu kan. Nah, artinya bahwa ketika kita bicara sunnah, bagaimana kita mengukur? Kalau kita bilang misalkan di NW, di NU mengatakan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Sementara teman-teman kita yang Salafi Wahabi mengkritisi banyak sekali praktek-praktek sunnah yang tidak kita amalkan. Nah ini menurut saya bahwa terminologi ini bisa kita redefinisi ulang, bisa kita definisikan kembali apa sih sebenarnya Ahlus Sunnah itu. Karena teman-teman Salafi justru menggunakan, ya, mereka dikenal sebagai Ahlul Hadis, mereka juga dikenal sebagai As-Sunnah, benar-benar yang nempel dengan sunnah begitu. Jadi kalau nggak sunnah nggak mau dikerjakan. Nah ini Mas Yani, saya kira perlu pendefinisian ulang. Banyak orang misalkan teman kita di NW, di NU mengaku kita ini azwaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Tetapi kader praktik sunnahnya di mana? Ini yang perlu kita pertanyakan. Ya, termasuk misalkan ya kalau kita bicara Syafi'i, beliau menganjurkan menggunakan burkah misalkan. Kenapa teman-teman kita di NW tidak menggunakan itu? Justru teman-teman Salafi yang menggunakan, makanya mereka ingin menamakan masjidnya Masjid Syafi'i begitu kan. Merasa sudah dekat begitu. Ada yang keliru dengan, ada yang beberapa prinsip yang tidak dipakai oleh teman-teman kita baik yang NU, NW, Marakit dan lain-lain. Nah, tapi begini Mas Yani. Artinya kan begini, bahwa mencontoh Rasul itu apakah totally kita juga mencontoh apa yang ada di badan beliau. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang berjenggot tebal ini kan orang Arab. Kita ini nggak bisa berjenggot tebal. Ya. Ini yang kadang-kadang kritik saya begitu. Kalau kita mau fair, ketika Rasul juga poligami apa semua bisa kita lakukan. Iya kan? Kalau kita mau bicara sunnah begitu. Cuman menariknya Mas Adi begini, teman-teman Salafi ini, saya lihat mereka hidupnya lebih ringan, ya lebih sederhana karena mereka membatasi diri dengan praktek-praktek budaya. Misalkan orang begawe, kalau kita kan di Lombok ini orang kematian, kelahiran, ini kan harus butuh biaya besar. Butuh biaya besar. Ya, bayangkan dulu dalam budaya kita kalau ada orang meninggal wajib orang tua kita itu memotong sapi kalau nggak kerbau. Bayangkan kalau mereka mati mendadak orang tuanya, belum ada persiapan ekonomi, pasti kemudian berhutang. Kalau nggak berhutang menggadaikan sawah. Ya ini kan akan jadi beban yang cukup berat begitu. Nah, sementara teman-teman kita yang Salafi ngapain? Gitu kan, mereka hanya ya udah kita sholatin selesai. Artinya ada keringanan-keringanan juga yang mereka anggap bahwa budaya ini memberatkan. Dan yang saya lihat ya, walaupun dulu Sasak ini sangat kental dengan budaya begawe ini, sekarang kan udah banyak berubah ini. Misalkan di Anjani ya, di NW Anjani ada Hizbullah ya, jadi layatan, nggak perlu lagi orang sembelih kambing, sembelih sapi sekarang. Jadi malah yang korban ini ya, artinya yang sedang mengalami bencana atau musibah ini justru dibantu begitu. Banyak terbantu. Ya sampai dengan di NW Pancor juga ada banjar kematian di beberapa wilayah lah. Nah, artinya bahwa bisa saja praktek-praktek keagamaan itu berubah tidak pada penafsiran teks, tetapi ada faktor lain, ya kondisi ekonomi. Ya sekarang udah nggak keberatan lagi begitu. Sama kayak sunatan. Sunatan dulu kan orang harus megah. Nah sekarang orang banyak sunatan diam-diam udah di rumah sakit selesai begitu. Ini karena faktor ekonomi, bukan karena faktor ajaran Salafi ya. Tetapi teman-teman Salafi mungkin sudah mengamalkan itu, sunat selesai. Ya. Nah ini Mas Yani, saya kira yang perlu kita garis bawahi di sini adalah istilah Ahlus Sunnah, bahwa dia benar-benar mengamalkan sunnah. Jadi kalau misalkan teman Salafi kita katakan dia bukan azwaja, ini keliru juga begitu. Dari mana Anda mengukur Anda lebih sunnah daripada teman-teman Salafi, kan begitu? Ya enggak? Nah kemudian terkait dengan beberapa identitas lah yang saya kira berkembang belakangan ini yang kemudian seringkali menjadi problem yang menurut saya mungkin nggak terlalu penting lah. Ketika ada tanda hitam, ya, saya tidak begitu ya belum ke Arab ya, mungkin perlu juga nanti kita ke Arab melihat apakah orang Arab semua jidatnya hitam gitu. Kenapa mereka Salafi Wahabi mazhabnya. Nah kemudian catatan yang kedua Mas Yani bicara dengan tentang tadi kan Ahlus Sunnah. Sekarang ini wal jamaahnya. Ini kan harus ada persaudaraan, solidaritas. Siapa yang lebih tinggi wal jamaahnya di sini? Jamaah tabligh sangat wal jamaah. Mereka juga bisa kita katakan azwaja. Teman Salafi melalui kelompok-kelompoknya ya mereka sangat ketat juga persaudaraannya. Mereka wal jamaah juga begitu, mengedepankan
konsep-konsep jamaah itu bagaimana berkumpul, membangun relasi dengan teman-temannya. Nah ini Mas Yani saya kira kalau kita bicara terminologi tadi ya. Lalu pertanyaan Mas Yani tadi juga bagaimana konsep mereka tentang demokrasi politik ya. Tentang pandangan bernegara lah begitu. Ya, pandangan mereka tentang negara. Hasil riset saya, Mas Yani menunjukkan, ini hasil wawancara saya dengan tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang ada di Lombok Timur misalkan, bahwa mereka punya konsep yang berbeda dengan teman-teman Salafi yang lain. Karena Salafi ini sangat umum ya. Tadi kemarin kita udah bagi 3, ada yang purist, ya, ada yang quietis lah istilahnya, yang Salafi diam, ada yang aktivis, yang politik, ada juga yang jihadis. Nah, teman-teman Salafi purist ini, saya melihat bahwa mereka menganggap Indonesia ini sudah negara syariah. Ini menarik loh. Jadi mereka menganggap Indonesia ini udah negara syariah. Ada kemenaknya, kemudian mereka juga bebas menjalankan praktek-praktek mazhab yang mereka yakini dan konstruksi begitu ya dalam perspektif keagamaan mereka. Makanya ketika ada 212 dulu, banyak teman-teman Salafi yang puris ini nggak ikut. Mereka mengatakan ngapain kita demo? Karena ada beberapa ceramah teman-teman ulama Salafi ya haram demo itu katanya kan. Jadi mereka sangat respect kepada pemerintah. Bahkan mereka rela kalau misalkan harta mereka seandainya diambil paksa oleh pemerintah, mereka akan biarkan. Nah ini saya kira catatan penting bagaimana kemudian pemerintah harus sadar tidak bisa mengeneralisir bahwa Salafi itu sama semua. Di dalam brand Salafi ini ada kemudian segmen kecil, kelompok-kelompok yang kemudian punya prinsip, punya penafsiran tentang Islam yang berbeda, Mas Yani. Nah ini yang ingin saya tekankan di sini bahwa teman-teman Salafi Wahabi mereka sangat taat kepada pemerintah, ya. Sami'na wa ata'na. Kemudian mereka juga menganggap Indonesia ini sudah menjadi bagian dari negara syariah. Walaupun misalkan ya ada beberapa kalau Salafi yang aktivis ya, yang politikal, ini kan banyak yang kemudian menentang pemerintah. Mereka lebih mungkin ada wacana tentang khilafah Islamiyah, tidak mau hormat bendera. Saya kira ini lebih pada Salafi politik. Kalau teman-teman Salafi yang puris ini, yang reformis ini, saya lihat mereka tidak ada kecenderungan ke sana. Walaupun ya mungkin mereka jarang ikut apel. Nah ini yang saya perhatikan Mas Adi misalkan di As-Sunnah ya di Bagi Nyaka, kalau sudah ada 17 Agustus, ini bendera merah putih sudah bisa ditampilkan di sana. Ya. Karena kasus bom Bali, nah ini menarik juga nih, kasus bom Bali menjadi pelajaran penting buat mereka. Karena mereka selalu dicurigai oleh pemerintah bahwa kelompok ini juga bagian dari kelompok radikal begitu. Nah, sehingga mereka ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka ini adalah kelompok yang bersih dari radikalisme. Mereka juga bagian dari yang mensupport pemerintah begitu. Jadi kalau kita baca bahwa konsep bernegara mereka tidak terlalu banyak komplain dengan pemerintah, bahkan menganggap Indonesia ini sudah menjadi bagian dari negara syariah. Iya, Bang, saya cukup menarik tadi terkait memang di Salafi sendiri memang ada komponen-komponen kecil lah gitu kan, yang memang tanda kutip kita tahu mereka mendorong atau menghendaki bahwa konsep khilafah Islamiyah ini yang paling benar gitu, bahwa konsep Pancasila, konsep kita bernegara saat ini itu tidak Islami lah begitu. Meski memang sebagian besar Salafi yang Abang sebutkan ini memang sudah menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang pengen saya tahu kalau dari pengamatan Abang selama ini sejauh mana sih potensi mereka di Indonesia ini terkait dengan Salafi yang bisa tanda kutip agak radikal gitu, yang tidak mengakui konsep negara Pancasila kita ini begitu, Bang. Ya, kalau kita mau jujur Mas Hani, misalkan mereka kita berikan pilihan, mau negara Islam atau negara demokrasi, ya pasti mereka memilih negara Islam. Ya termasuk teman-teman jemaah tabligh, kemudian teman Salafi Wahabi ini. Tetapi mereka tidak menyuarakan itu. Ya mereka diam. Artinya mereka setujulah dengan sistem demokrasi kita yang ada ini. Artinya bahkan beberapa kasus misalkan di Aibmal itu ada tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang ikut misalkan pencalonan kepala desa. Artinya kan mereka udah ada kesadaran politik lah di sini kan.
Kalau misalkan dari beberapa data yang saya dapatkan dari tokoh PKS, misalkan ada Bang SJP mengatakan bahwa beberapa tokoh Salafi ikut di PKS sebagai afiliasi politik mereka walaupun tidak secara formal. Nah, saya kira ini menjadi stressing kita ya untuk melihat teman-teman Salafi ini, khususnya teman Salafi Wahabi, bahwa potensi untuk menjadi radikal ini saya kira sangat kecil, Mas Yani. Jadi nggak bisa kita generalisir. Nah, berbeda dengan Salafi aktivis dan ataupun Salafi jihadis. Ya. Kalau Salafi aktivis ini ya misalkan bisa kita lihat kayak teman-teman HTI misalkan Hizbut Tahrir. Jelas mereka mengedepankan isu khilafah Islamiyah. Atau misalkan FPI juga sempat mewacanakan negara syariah, makanya kemudian kenapa mereka dibubarkan mereka dibubarkan oleh pemerintah. Saya kira ini diskursus yang mungkin perlu menjadi kajian lebih mendalam. Nah, khususnya teman-teman Salafi Wahabi yang saya tahu, Mas Yani, mereka tidak punya agenda itu. Ya. Kalau misalkan ada tokoh ya, misalkan ya, mungkin itu kasuistik lah. Tetapi secara umum yang saya temukan data di lapangan bahwa mereka sangat taat kepada pemerintah dan mereka tidak peduli dengan dunia politik. Ya, jadi mereka hanya mengembangkan dakwah, mengembangkan pendidikan keislaman di daerah masing-masing, di pesantren masing-masing. Ini yang kemudian mereka lakukan. Sehingga apa? Bahwa konsep-konsep khilafah Islamiyah ini lebih banyak kita temukan pada Salafi politik ataupun Salafi jihadis. Tentu kalau Salafi jihadis ya sangat jelas lah. Misalkan bagaimana ISIS yang membawa ideologi mereka menyebar ke berbagai negara, ini kan sangat banyak mempengaruhi teman-teman aktivis kita di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Nah, ya kesimpulan saya, Mas Yani, bahwa teman-teman Salafi Wahabi ini tidak punya agenda, ini ingin saya tekankan. Ya, ini temuan saya di lapangan, tidak punya agenda kemudian mendirikan negara khilafah Islamiyah. Cuman Mas Yani begini, ini kalau kita bicara konteks Indonesia ya, kita bicara hukum misalkan. Kita ini kan memang basisnya masyarakat Muslim. Lalu kemudian kita disodorkan produk hukum yang memang produk Belanda. Ya, hukum positif kita ini kan hukum dari Belanda. Kalau pengamatan saya, kenapa kemudian banyak orang tidak taat kepada hukum? Karena memang tidak mengakar pada diri kita begitu loh. Karena ya produk penjajah begitu. Karena produk penjajah. Coba misalkan kayak kasus Aceh. Nah, ini Aceh ini menarik ya. Kita tahu pergerakan menuntut pemberlakuan hukum syariah di Aceh ini kan udah sejak zamannya Bung Karno dulu. DITII, kemudian ada beberapa tokoh Aceh yang terlibat ya. Kemudian muncul DOM, muncul GAM di sana, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, sekarang kemudian muncul hukum konun di sana, hukum syariah. Saya kira Mas Yani, ya tentu ada plus minusnya ya kalau kita lihat. Misalkan begini, ada beberapa kasus. Ini misalkan ya ada orang, kalau nggak salah saya baca itu ada orang Cina, dia keturunan etnis Tionghoa, hidup tinggal di Aceh, dia berjudi misalkan. Lalu ditawarin, kamu mau hukum syariah atau mau hukum positif, hukum negara? Dia bilang mending dia hukum syariah, sekali cambuk selesai. Tapi kalau hukum positif bisa jadi dia berapa tahun harus mendekam di penjara. Udah nggak bisa ketemu istri, nggak bisa carikan anak nafkah. Tapi bisa kalau hukum syariah, hukum syariah dicambuk misalkan, selesai masalahnya. Cuman memang saya melihat bahwa hukum syariah ini perlu ada modifikasi lah. Nggak bisa kemudian kita serta-merta semua dianggap syariah. Misalkan ini ada beberapa perda syariah yang menurut saya kontraproduktif di Aceh ya. Kasus misalkan perempuan tidak boleh duduk mengangkang ketika dibonceng. Ini apa hubungannya begitu kan? Emang semua orang dianggap mungkin punya nafsu begitu. Misalkan nih kita bonceng adik kita, nggak boleh dia ngangkang misalkan. Apakah kemudian dia mengangkang itu lalu dianggap bisa menimbulkan nafsu begitu? Bisa menimbulkan nafsu begitu ya. Ya ini ya artinya menurut saya ya perlu lebih selektif lah, perlu lebih produktif melihat bagaimana kemudian hukum-hukum syariah itu punya basis nilai begitu, bukan kemudian semua kita anggap syariah juga. Dan Mas Yani, kalau kita kritik hukum syariah ini kan PR besar kita adalah banyak kemudian kaum perempuan dirugikan.
Contoh misalkan ya, kalau kita lihat dua perspektif melihat cadar. Jadi cadar, kalau bagi orang luar melihatnya, ini kan bagian dari pengungkungan kaum perempuan. Jadi perempuan harus di rumah, dia harus absen di ruang publik, ya tidak bisa berbicara. Tetapi yang menarik, di beberapa negara maju seperti Perancis misalkan, banyak perempuan-perempuan di sana pakai burkah, pakai cadar. Kenapa? Karena dia merasa free ketika dia pakai cadar. Artinya dia bebas dari tuduhan Anda cantik atau tidak. Ya, kalau dia nggak mandi, saya nggak peduli. Dan relatif dia tidak akan diganggu juga begitu. Dan dia tidak akan diganggu. Ya. Nah ini artinya bahwa perlu juga kita melihat aspek-aspek sosial di dalam melihat hukum Islam ini. Tidak bisa serta-merta kemudian bahwa hukum itu ya ini hukum Islam begitu. Contoh misalkan juga ya hadis yang mengatakan sebaik-baik tempat perempuan adalah di rumah. Kalau misalkan ini dianggap hadis sahih, lalu kemudian istri kita kurung di rumah, ini kan sangat berbahaya nih, nggak bisa membantu kita cari rezeki ya, walaupun ini tanggung jawab laki-laki, tapi kan zaman kita udah berubah begitu. Lalu kemudian makanya saya mikir bisa jadi hadis itu ketika lahir kondisi sosial pada zaman Rasul mungkin perempuan semua terancam. Nah kita di Indonesia masa perempuan semua terancam kan nggak ada, mau ke mall, mau ke pasar, nggak ada yang mengganggu karena ada hukum kita di sini. Artinya setting sosialnya berbeda. Ya. Makanya bahwa nggak bisa kemudian apa yang ada di teks kita terjemahkan secara tekstual. Ya, ini kritik saya Mas Ani. Ya. Bang, terkait dengan potensi dari misalnya kayak abang sebutkan tadi salafi jihadis, salafi aktivis, ini terkait dengan potensi ancaman terhadap Pancasila dan terhadap NKRI. Sejauh mana abang melihat mereka belakangan terakhir ini di Indonesia begitu? Apakah kondisinya memang saat ini kelompok ini cenderung relatif menurun eskalasi gerakannya atau memang semakin meningkat begitu Bang? Ya kalau saya melihat bahwa sebenarnya ini kan gerakan mereka sangat masif ya di bawah Mas Yani. Ya siapa yang tidak mau ketika ditawarkan tentang syariah? Di balik syariah ini kan ada surga, ada keselamatan, ya pasti orang tertarik begitu. Dan ini gerakan mereka sangat solid. Ya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan ini yang saya lihat ya. Cuman kelompok-kelompok yang kemudian pada praktik jihad, ya ini kan memang mereka punya jaringan, punya jaringan khusus ya. Misalkan ya kita tahu tiba-tiba muncul kasus terorisme dari Bima misalkan. Nah ini kan mereka punya basis, punya jaringan yang mereka tidak pernah berhenti. Kemarin salah satu tokoh MUI juga ditangkap oleh Densus 88. Makanya kita harus bersyukur bahwa ada undang-undang kita yang bisa menangkap orang walaupun dia belum terbukti penuh misalkan. Artinya kalau dulu kan kenapa pemerintah kita sulit untuk membongkar jaringan-jaringan ini karena menunggu terjadi kasus dulu. Terjadi pengeboman baru dicari pelakunya. Sekarang kan tidak. Jadi mereka sangat aktif kemudian menangkap kelompok-kelompok yang dianggap punya jaringan atau terlibat di dalam jaringan itu. Nah, Salafi Wahabi, Mas Yani, ini ingin saya tekankan. Mereka sangat aman dalam konteks untuk gerakan radikalisme. Kenapa? Walaupun banyak sarjana internasional yang mengkritik ya kasus perang di Afghanistan, karena banyak sekali mujahid-mujahid dari Arab yang melawan Uni Soviet pada waktu itu, membantu Taliban. Yang 91 lah, 90. Tahun 90-an. Nah, kemudian oleh para sarjana di Barat itu melihat bahwa mereka ini Salafi ini menginspirasi gerakan radikalisme. Nah, sementara kalau kita benar-benar membaca beberapa literatur bahwa mereka-mereka ini, teman-teman kita yang pemuda-pemuda Arab ini, anggaplah mereka Salafi Wahabi, dipengaruhi oleh doktrin dari Ikhwanul Muslimin. Ini yang menarik Mas Yani, banyak mempengaruhi mereka. Tetapi kalau kita baca literatur aslinya, tidak pernah Abdul Wahab itu kemudian mengajarkan aksi-aksi radikalisme. Misalkan dalam fikih beliau ya, ini kritiknya Valentin de Ros misalkan ya, dia mengatakan kenapa sih orang-orang menganggap Salafi Wahabi ini radikal?
tidak ada dalam ajaran kitab mereka yang mengajarkan itu katanya. Jadi fikih dari Abdul Wahab misalkan ya sangat menghormati anak-anak, ya menghormati perempuan. Sementara kelompok jihadis yang sekarang ini kalau ngebom ya nggak peduli mau anak mau perempuan. Bahkan banyak kasus perempuan dijadikan sebagai budak seks. Ya. Atas nama syariah, ya, atas nama khilafah Islamiyah. Nah ini yang kemudian menjadi bahan yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Ya. Tidak bisa kemudian kita mengeneralisir, Mas Andi. Nah jadi pandangan saya tetap melihat bahwa Salafi Wahabi ini masih puris lah ya. Jadi mereka masih aman ya. Tidak banyak yang terkontaminasi dengan politik. Karena mereka memang ya intinya mereka kan gerakan hadis ya, gerakan sunnah, gerakan hadis ingin menghidupkan sunnah. Ya. Walaupun dalam praktiknya banyak persamaan ketika misalkan ada kelompok-kelompok lain yang menggunakan mazhab Hambali misalkan ya. Atau mazhab Hanafi. Ini kan ada beberapa kemiripan lah kalau kita lihat praktiknya dalam keseharian. Tetapi kita jangan tertipu bahwa tidak semua misalkan teman-teman yang pakai cadar dianggap radikal, ini keliru. Iya. Teman-teman yang berjubah kemudian dianggap radikal, ini salah benar. Jadi mereka punya doktrin khusus. Iya. Bisa saja saya pakai jas ya. Tetapi kalau saya terlibat di Salafi jihadis ya niat saya memang ngebom orang begitu. Nggak melihat ada pakai jubah atau pakai jeans ya. Ini persoalan ideologi begitu. Nggak ya mungkin ada kaitannya dengan simbol. Tetapi simbol itu kemudian tidak mencerminkan Mas Andi. Ini yang kemudian selama ini menjadi frame yang berkembang di masyarakat kita. Iya. Cukup. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai berjumpa di perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum.